Untuk pulih itu sebenarnya butuh kemauan sih sebenarnya, ketersediaan sebenarnya dari dalam diri gitu. Kalau kita cuma bilang mau pulih, tapi kita cuma di mulut aja, tapi di hati kita enggak, itu sulit sekali gitu. Ya kalau Sumatera Utara memang sampai saat ini ranking 1. Tapi jangan bilang ranking 1 di mana posisi pemerintah. Kalau kita lihat di Sumatera Utara ya, dan juga di Binjai ini memang yang banyak itu sabu. Sabu, baru ekstasi, baru ganja. Apa bedanya? Saya Apri, saya seorang pecandu. Sekarang saya sudah bersih dan damai selama 4 tahun, tidak menggunakan lagi. Oh iya, ada. Awal mulanya itu sejak kelas 5 SD sudah kenal ya. Kelas 6 SD udah coba gitu. Dan seterusnya SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan coba dari satu jenis ke jenis yang lain gitu. Kayak alkohol, obat-obatan, ganja, dan lain-lain gitu. Sampai di umur 30 gitu. Kalau nggak salah di umur 12 tahun lah. 10-12 tahun saya sudah menggunakan. Awalnya sih pelarian aja sih sebenarnya. Buat saya makin narkoba itu adalah bentuk demonstrasi terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi saya kritis, saya berontak dengan cara itu gitu. Dari sekolah yang sampai dikeluarkan dari sekolah gara-gara itu gitu. Akhirnya pindah sekolah lagi, jual. Ya awal mulanya cuma sekedar make, lama-lama jadi menjual gitu. Jualnya sedikit, lama-lama jadi banyak gitu. Ya selesai sekolah, ya aku udah ngerasa nggak sehat, lingkungan udah nggak sehat gitu. Jadi aku pergi ke Aceh gitu kerja, ternyata di sana itu lebih parah gitu. Dengan dimensi lain, kenal dimensi lain, apalagi sana ruang lingkupnya memang benar-benar parah ya gitu loh. Karena aku rasa di sini parah, jadi aku lari ke sana mungkin lebih baik, jadi lebih parah gitu. Akhirnya aku ketangkap polisi. Dan jerahnya cuma 1 hari gitu loh, di kantor polisi jerah minta ampun apa, habis itu ya udah make lagi gitu. Dunia gelap di narkoba itu ya buat saya parah sih. Kita udah nggak ada kenal takut gitu, udah nggak ada, kita masukin dari segala macam penjuru, pengguna narkoba gitu, kriminal gitu, udah kita masuk ke ruang lingkup itu gitu. Jadi ketika sudah terjebak ke situ, awal-awalnya takut, tapi ya lama-lama udah terbiasa gitu. Kita mencari sesuatu yang wow, ini wow, aku harus lebih wow lagi, cari yang lebih wow lagi gitu, cari yang lebih gila lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi udah ngerasa biasa aja kok gitu. Yang kata orang ngeri gitu apa gimana, udah nggak gitu lagi gitu. Udah menjadi hal yang biasa karena udah menjadi kebutuhan gitu. Kita ya, bergabung sama ruang lingkup manusia-manusia yang kriminal, orang-orang sosial yang kriminal ya. Awalnya takut gitu. Wah gimana nanti nih keluar nih akan ketangkap polisi nih, atau nanti terjadi apa-apa nih, tapi rasa takut tuh hilang dengan sendirinya gitu. Bahkan kita bisa melakukan hal itu gitu.
melakukan kriminal itu kembali gitu. Karena memang sosial kita memang udah nggak mendukung gitu. Untuk pulih itu sebenarnya butuh kemauan sih sebenarnya, ketersediaan sebenarnya dari dalam diri gitu. Kalau kita cuma bilang mau pulih tapi kita cuma di mulut aja tapi di hati kita enggak, itu sulit sekali gitu. Contohnya yang seperti saya lakukan gitu. Saya bilang pulih itu saya pulih karena ada sebab gitu. Saya ada motif ketika saya bilang mau pulih. Ataukah itu karena pekerjaan, ataukah karena pengen dilihat bagus sama orang-orang gitu. Pengen dipandang baik sama orang, itu kan motif gitu. Ketika motif itu tidak sesuai sama ekspektasi, kecewa. Udahlah mending aku pakai lagi, toh dia nggak percaya gitu. Kalau aku udah berhenti gitu loh. Jadi ya jatuh dan bangun terus gitu. Yang ada kekecewaan terus yang ada gitu. Karena saya berharap ternyata hasilnya B gitu. Ya yang ada makin parah gitu. Ya hingga akhirnya ya di situ saya baru dapetin, ternyata kalau saya pulih ya dari dalam hati untuk diri saya, buat diri saya gitu, sama kekuatan yang lebih besar gitu. Ya, jadi tulus, dan itu pun nggak semulus itu gitu. Karena seorang pecandu itu ya pasti dia tahu gitu enaknya di mana seluk-beluknya. Nama adiksi ini kan otak kronis ya gitu. Dia kambuhan. Sampai mati pun bakal dia akan kita ngerasain enaknya gitu. Pasti dia akan suatu saat kambuh gitu. Jadi ya gimana cara mengatasinya? Kita punya langkah-langkah gitu untuk mengatasi itu. Ketika withdrawal datang, sakau datang, sugesti datang, kita udah tahu caranya untuk mengatasinya gitu. Jadi kita bilang gampang, bisa dibilang gampang bagi yang udah nyobain gitu. Kalau dibilang sulit banget gitu. Setelah pulih ya saya ya mengelola ini coffee shop. Saya mencari sesuatu yang baru yang dulu nggak ada gitu. Saya coba gitu buat menjalani hidup yang lebih baik gitu. Ya menyenangkan sih gitu loh, berkreativitas gitu. Misalnya dia pulang sekolah, ada yang seperti ini, pasti dia bisa
Ya, kalau Sumatera Utara memang sampai saat ini ranking satu. Tapi jangan bilang ranking satu di mana posisi pemerintah. Jadi sebenarnya makanya kita mengajak dengan ranking satu itu mungkin karena masuknya narkoba ini kan banyak pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Kemudian mudah-mudahan program-program yang dilakukan oleh BNNP dan sejajaran, yaitu program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, baik juga pemberantasan, sudah banyak juga pengungkapan kasus. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini ada angka prevalensi pengurangan. Kalau kita lihat di Sumatera Utara ya, dan juga di Binjai ini memang yang banyak itu sabu, baru ekstasi, baru ganja. Jadi sebenarnya kalau di Binjai ini mungkin karena ini perbatasan, korbannya mungkin masyarakat Binjai, tapi karena perbatasan dengan Deli Serdang, perbatasan dengan Langkat, makanya mereka para bandar itu mengiming-iming, tapi korbannya masyarakat Binjai. Kira-kira seperti itu. Anak-anak mudanya pun memang hampir banyak juga. Dari mana kita melihat, kita sering melakukan razia-razia di tempat-tempat yang main-main game online. Jadi kalau kita lakukan razia di setiap permainan-permainan ini, kita lakukan tes urin. Jadi kadang yang hasil razia kami lakukan ini ada juga anak sekolah. Jadi setiap kita lakukan razia-razia di lingkungan bukan di lingkungan sekolah, istilahnya di lingkungan permainan-permainan yang game-game online mereka ini, di situ kita tes urin, ya rata-rata pasti ada yang positif. Makanya kita lakukanlah pembinaan di kantor melalui rehabilitasi. Kalau memang dia kecanduan berat, kita kerjasama dengan pihak sekolah supaya dilakukan rehabilitasi rawat inap. Kalau sedang ataupun ringan, kita lakukan pembinaan dan melakukan rehabilitasi rawat jalan, koordinasi dengan pihak kepala sekolah. Coba, apa cara kalian apa untuk membentengi dari pengaruh narkoba, dari kawan-kawan, dari orang lain yang ingin menjerumuskan dia? Apa benteng kita? Iman. Menurut saya penting sekali. Karena generasi muda dan generasi penerus. Kalau rusak saat ini generasi muda kita, rusak pelajar kita, maka rusaklah bangsa kita. Maka itu ya saya sangat antusias sekali sebagai pimpinan sekolah ini. Sering saya sampaikan kepada anak-anak, kepada kawan guru, bagaimana supaya anak-anak itu tidaklah terjebak dalam penggunaan narkoba ini. Sering kami sampaikan melalui dakwah-dakwah. Setiap hari Jumat kami adakan Jumat Barokah. Kami sampaikan juga sedikit, paling tidak untuk istilahnya bagaimana mengantisipasinya itu. Banyak cara-cara yang kami lakukan supaya siswa-siswi SMP 5 ini tidak terkenalah seperti itulah. Ya, cara kami ada beberapa langkah. Yang pertama, supaya anak-anak ini terhindar terhadap pengaruh narkoba, kami melibatkan beberapa unsur, termasuklah guru agama, kemudian bimbingan konseling dan guru-guru yang lain, supaya anak-anak ini dibekali, diberikan pengetahuan tentang narkoba ini. Mungkin dari guru agama dengan membekali bagaimana kalau kita kecanduan, dari dampak dengan agama. Dan jadi dengan dibekali dengan iman, nilai-nilai agama, mereka paling tidak bisa memikirkan agar mereka tidak terjerumus dari penyalahgunaan narkoba ini. Itu dari segi agamanya ya tentu saja. Dari sisi yang lain kami juga dengan gencar-gencarnya bagaimana supaya anak-anak ini tidak terjerat lah dengan narkoba, dengan cara memberikan motivasi setiap ada kegiatan-kegiatan kami suntikkanlah bagaimana supaya mereka itu tidaklah terjerumus kepada narkoba. Dan selain itu kami juga bekerja sama dari pihak kepolisian, dari pihak BNN
mereka setiap mungkin 1 atau 2 bulan sekali kami undang kemari untuk menjadi pembina upacara yang langsung mereka menyampaikan kepada anak-anak kita bagaimana bahaya narkoba itu. Nah, seperti itu. Jadi kalian sebagai pelajar itu harapan bangsa. Rusak kalian sekarang, maka generasi berikutnya akan rusak. Itulah cara mereka untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan negara kita dengan dijejali berbagai narkoba. Halo, kami dari BNN Kota Binjai bersama staf saya Dr. Milva. Kami akan mengunjungi tempat rehabilitasi MAB Mutiara Abadi Binjai. Dan saya akan melihat klien-klien yang ada di sini seperti apa program-program yang dilaksanakan oleh tempat rehabilitasi MAB ini. Yuk. Halo bro, mana kabar? Sehat Bu, harapan Bu. Ini Bu, kegiatan kita. Oh ya, jadi kita mau nanya sekarang, berapa sekarang klien kita yang ada di sini? Untuk saat hari ini Bu, kita nangani pasien kita ada sekitar 12 orang rawat inap. Oh 12 orang rawat inap. Terus gimana kondisi klien-klien ini? Sehat semua? Untuk Bro? saat ini dalam situasi kesehatan, memang secara umum banyak kita pesimis Kak. Adanya dia sudah mengikuti kegiatan rehab, kemudian kambuh lagi atau relapse, kita sebut di dalam istilah kita, itu karena faktor lingkungan Kak. Nah, faktor lingkungan ini memang tidak serta-merta menjadi poin yang menjadi suatu kesalahan. Ya, ada juga Kak, faktor lingkungan, di samping rumah kita juga rumah ibadah, nggak otomatis kita juga rajin beribadah Kak. Berarti lingkungan juga tidak mempengaruhi, hanya menjadi masukan aja Kak. Kalau lingkungan itu nomor 3. Kekambuhan itu mulai dari berawal kurangnya dukungan orang tua ataupun keluarga. Kenapa kurangnya dukungan dari keluarga? Karena keluarga kebanyakan tahunya yang instan. Ada masalah, direhab, habis itu pulang ya sudah. Kalau kambuh lagi, masukkan lagi. Nah, stigma ini yang akan muncul menjadi bias kepada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi. Jadi, nanti bisa ke depannya banyak keluarga, ya sudahlah, difasilitasin aja di rumah. Ya kasih duit, yang penting dia nggak bikin ribut. Mungkin ini akan terjadi Kak, kalau terjadi pembiaran, tidak dilakukan edukasi, komunikasi untuk memperkaya keluarga tentang bahaya narkoba. Support sistemnya harus kuat Kak, mulai dari keluarga dan penyelenggara rehab pembinaan. Nah, salah satunya aja Kak, kalau Kakak keluar dari pintu gerbang kami, masyarakat sini sudah melihat, oh keluarga pemakai. Nah, itu yang stigma yang cukup jelek Kak. Jadi banyak orang belum paham Kak tentang manfaat dari rehabilitasi ini Kak. Kalau kami, mantan residen dari kami ini yang pengguna berat, bahkan BD, bahkan dia juga pengurus OKP, bahkan juga kami waktu pas jemputnya itu cukup sangat sulit. Banyak Kak. Bahkan dia sekarang sudah produktif. Nah, cuman kan saya kan nggak mungkin menyebutkan labelnya. Dan dia juga sudah bekerja di instansi dan cukup bagus sekarang profesi jabatannya. Kalau dulu dia nggak mengerti tentang arti agama dan tentang maut. Tentang kematian itu nggak tahu dia Kak. Kalau hidup biasa tuh, mati hidup itu biasa kata dia.
Dia sudah pulih dan produktif dan bahkan nilai agamanya lebih bagus, Kak. Bahkan sholat 5 waktu dia tidak akan lalai. Banyak, Kak. Ada untuk saat ini di tahun 2020 kami ada 6 alumni kami yang produktif. Dan cukup bagus sosialnya kalau kita jumpa di jalan, Kak. Pemulihan itu sebenarnya di luar, gitu. Rehabilitasi itu hanya sebenarnya wadah. Itu menurut pendapat saya gitu. Ketika kita di luarlah yang benar-benar yang kita bilang itu fight ya untuk berhenti. Karena banyak trigger-trigger di luar yang nanti akan membuat kita kambuh gitu. Jadi kalau memang nggak ada partner, nggak ada komunitas yang memang saling menguatkan, sulit, susah, nggak cukup kita bilang dengan nasihat orang gitu apa, kita akan ngejudge nanti gitu. Kayak gitu sih. Tetap masih karena ketika adiksi itu datang lagi, rasa keinginan buat make itu datang lagi, ya saya harus kontak partner recovery saya gitu. Saya menceritakan karena mereka pasti di luar merasakan gitu. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya ceritakan, mereka udah nyambung nih gitu loh. Oh, sama seperti yang saya rasakan dulu. Jadi langkah-langkah yang dia lakukan itu dibagi ke saya gitu. Begitupun saya nanti dengan pecandu yang pendatang baru gitu, saya berbagi juga, sama juga mereka. Jadi seperti tangga gitu loh, saling membagi kekuatan dan harapan gitu. Karena hanya seorang pecandu lah yang bisa membantu pecandu lain gitu. Ya harapan saya sih jangan pernah nyoba lah gitu kan, walaupun sedikit gitu loh. Karena ini sangat berbahaya sekali gitu, fatal gitu loh akibatnya. Ya akan seperti apa yang tadi saya bilang, institusi penjara maut itu udah pasti gitu loh, itu nggak bisa dialahin. Kalau nggak kita masuk rumah sakit, kita masuk penjara gitu. Kalau nggak masuk penjara ya mati gitu loh. Jadi jenis narkoba apapun itu jangan deh gitu loh. Mau itu dibilang ringan, mau itu dibilang berat, termasuk alkohol pun jangan gitu. Karena itu akan menjadi jembatan semuanya gitu. Bukan saja di kota-kota, bahkan di pelosok-pelosok desa sekarang narkoba sudah masuk. Jadi dia sebagai pelajar itu harapan bangsa, rusak saja sekarang, maka generasi berikutnya akan rusak. Itulah cara mereka untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan negara kita dengan dijejali berbagai narkoba. Kalau sudah kecanduan narkoba, maka sudah dapat dipastikan bahwa hancurlah